Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh pemilihan Miss Chinese Indonesia 2022 yang dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants yang diikuti oleh seluruh finalis menjalani karantina tatap muka yang dilangsungkan di Merlin Park Hotel, Jakarta. Berbagai pembekalan materi disampaikan langsung oleh beberapa tokoh Tionghoa yang juga sebagai Dewan Penasihat Miss Chinese Indonesia 2022. Bagi masyarakat Tionghoa, nama Sugeng Prananto tak asing lagi karena ia merupakan tokoh sentral penyatu HK di Indonesia. Bapak Sugeng Prananto merupakan Ketua Umum Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera. Berikut sharing session yang diberikan oleh Bapak Sugeng Prananto. Seperti apa? Eljon Media telah merangkumnya untuk Anda. Tokoh kedua dan juga guru kita itu adalah Pak Sugeng. Pak Sugeng Prananto ini juga sama, orang yang luar biasa di Indonesia. Dia, saya pikir kalau kalian kemana-mana sebutin nama Pak Sugeng nggak ada yang nggak kenal. Ya, itu beliau adalah Ketua HK Indonesia. Ada orang HK nggak di sini? Tunjuk tangan. HK, Hangin, Yumo, ada? Nah, beliau adalah Ketua Umum HK seluruh Indonesia. Nah, jadi buat orang HK ketemu nih, ya, ketemu sama-sama orang HK. Oke. Ada HK dari Singkawang. Singkawang ya? Mana? Hah? Dari Kalimantan Barat. Apa nama kotanya? Kota Pemangkat. Pemangkat. Pemangkat, Dedi. Pemangkat, iya. Oke. Dari mana lagi? HK berikut orang mana? Singkawang. HK berikut orang HK Moy lain mana lagi? Dari mana? Jakarta. Ada lagi HK Moy di depan? Celia di depan. Wong Surabaya. Iya, dari Surabaya. Wah, ini jadi orang HK ada di mana-mana, Pak. Di mana-mana. Ini mudah-mudahan nanti masuk anggota Bapak yang untuk generasi muda nih. Ya, ada muda-mudi HK ya. Dipimpin Pak Hendra. Wah, ini luar biasa lah. Jadi kalian bisa menemukan dua tokoh masyarakat Tionghoa di Indonesia pada siang hari ini, orang-orang yang luar biasa. Mari tepuk tangan untuk keduanya dan kita mohon Pak Sugeng berkenan berbagi cerita kepada kalian-kalian. Ya, oke, siap untuk menyimak? Siap ya? Oke, silakan Pak Sugeng. Ya, selamat siang ya. Ini bukan muda-mudi, ini wanita semua nih ya. Selamat siang. Jadi saya sebetulnya nggak ada persiapan untuk diundang kemari untuk tatap muka sama kalian semua ya. Karena teman baik saya Pak Joni ini telepon saya waktu itu. Saya disuruh mengisi keluangan kesempatan ini, kalian kan lagi di karantina ya, bilangnya untuk memberikan kata-kata sambutan untuk membuat semangat. Saya bilang, saya sudah tua, umur saya sudah 76 tahun ini, 76. Dan penerus saya Pak Hendra ini ketua pelaksana harian HK Pusat. Dan beliau juga ketua HK seluruh DKI, beliau. Dan juga wakil ketua umum. Saya ketua umum, beliau itu wakil ketua umum, dan kita persiapkan dan harus untuk mengganti saya yang dalam waktu tidak lama lagi. Tadi kalian juga sudah dengar perjuangan beliau, ini saksinya saya. Saya menyaksikan beliau itu dari nol, dari kerja sama orang, belajar, cari ilmu, membangun satu pabrik dari kecil sampai tadi kalian dengar terbesar. Unilon itu di Indonesia mungkin sampai hari ini terbesar. Banyak perusahaan negara kayak Pertamina, macam-macam lah.
selalu membutuhkan produk-produk yang Pak Indra bikin. Prolon itu bisa bikin itu sampai 2,5 meter ya Pak Indra itu ya. 1,16 lebih. Itu enggak ada. Dulu ada bisa besar itu kalau dari bahan besi. Kalau dari besi itu kan lama-lama dia ya karat macam-macam terus kropos rusak. Beliau punya enggak. Anti gempa, ini gempa beliau punya anti gempa. Jadi juga enggak bisa rusak, dipakai abadi. Ini perjuangan, ini salah satu semangat orang HK ini di sini. Ya, beliau dari betul-betul dari nol. Dulu beliau tuh kerja sama orang lain, tapi sekarang semua orang kerja sama dia, terbalik gitu. Ini semangat, makan kalian juga ya siapa tahu dengan ini banyak yang apa? Ini calon ratu semua nih ya. Nah ini calon-calon ratu yang sebutannya ratu apa ya? Chinese ya? Miss Chinese Indonesia. Ini calon-calon Miss Chinese Indonesia ini siapa tahu pada suatu saat kalian juga akan mempunyai suatu perusahaan atau suatu usaha menjadi raja di sana. Saya yakin kalian bisa. Karena banyak kan orang-orang yang dari jangan umur kalian ya, yang lebih tua, ibu-ibu yang sukses, berhasil dan terkenal di dunia, banyak sekali. Saya yakin di antara kalian ini siapa tahu ada 2, 3 atau 4, 5 atau semuanya menjadi sampai tingkat itu, akan memimpin satu perusahaan atau organisasi atau mungkin siapa tahu jadi pemimpin negara, kita juga nggak tahu. Iya, contohnya kayak Ibu Megawati, orang nggak sangka kan, cuma taunya dia anaknya Pak Karno, siapa tahu sampai jadi presiden. Jadi itu perjuangan. Partai terbesar PDIP yang mimpin beliau juga, menjadi kayak partai negara karena PDIP itu terbesar. Yang mimpin Ibu Megawati juga perempuan. Nah, siapa tahu kalian juga suatu saat sampai level kayak gitu, dan siapa tahu juga lebih dari itu, kita nggak tahu. Tapi semua saya yakin ya dengan lihat tampang-tampang kalian yang hadir ini semua cerah, semangat, ini sudah mempunyai bakat Pak, pasti akan jadi pemimpin masa depan itu. Nah, tadi cerita soal pengalaman, tadi saya dengar dari Pak Indra pengalaman dari nol usaha sampai sekarang jadi ya bukan terkaya, tapi di antara orang kaya salah satu beliau. Itu betul, itu betul. Beliau juga ngomongnya betul, gak usah terlalu mikir yang paling kaya atau nomor 1, nanti menyusahkan diri sendiri. Selalu angan-angan yang nomor 1 paling kaya di dunia atau di Indonesia, akhirnya fisik pikiran nggak tahan, orangnya kaya tapi jadi gila, percuma. Iya, jadi kayak beliau inilah, tadi beliau kan ceritanya sangat sederhana, cukup makan, cukup hidup, cukup ada uang dipakai, keluarga harmonis, itu sudah luar biasa, itu udah puji Tuhan. Gitu. Nah saya cerita kalau soal saya singkat aja, saya selalu dari saya waktu kecil, sampai hari ini sampai tua sudah 76 tahun ini, saya selalu usaha saya itu dari dulu agak nyerempet bahaya, tapi saya dalam kesempitan mencari kesempatan. Dari dulu itu, nanti saya akan ceritakan sedikit. Karena kalau lazim orang kerja umum gitu, saingan banyak dan juga belum tentu sukses. Saya dulu ya pernah cerita udah lewat lah ya. Kalau sekarang usaha saya banyak diteruskan oleh anak-anak. Makanya saya terus ambil ke sosial lah. Saya ke perkumpulan HK. Kita gabung, saya sama Pak Indra itu sama-sama seperjuangan, sama-sama punya cita-cita ingin bersatukan HK supaya tidak dianggap remeh oleh orang atau tidak dianggap rendah oleh masyarakat. Tapi kecuali kita kuat, kita harus berfungsi dan berguna untuk nusa dan bangsa. Itu cita-cita HK. Tadi saya lihat banyak orang HK di sini, kita welcome ya, kita sangat sambut meriah, masuklah di HK. Di HK itu ada
muda-mudinya. Dan Haka juga ada kayak kalian, pertandingan Ako Amoy. Ako tuh yang laki, Amoy itu yang perempuan. Kalau dari Pak John ini kan semua yang perempuan ya. Jadi nilainya 100 ini. Kalau laki biasa nilainya tinggal separuh. Karena banyak kan orang pertandingan ratu tuh selalu mesti yang perempuan. Kan nggak ada yang raja. Mana ada yang raja dunia, nggak ada. Ya, tadi saya cocok kalau kalian nanti juga ikut bertandinglah ke Ako Amoy. Ako Amoy itu kalau menang di Indonesia akan dikirim pertandingan Ako Amoy di dunia. Di Tiongkok itu, di Mezhou, di Guangdong, Mezhou. Kalau nggak salah juga tiap tahun ya Pak Indra. Ya enggak biasanya. Iya, enggak, sekarang Covid memang ditunda, biasanya tiap tahun. Nanti itu internasional. Nanti yang bertanding bukan cuma orang Tiongkok atau orang Indonesia, tapi seluruhnya. Ada Ako Amoy dari Jepang, dari Korea, dari Amerika, dari Eropa, banyak. Singapura juga ada, gitu. Nah, saya cerita gini, kalau soal usaha saya singkat aja. Saya dulu juga dari nol. Orang tua, ayah ibu tuh nggak memberikan kita apa-apa. Cuma memberikan kita tuh badan yang nggak sering sakit. Kedua ya kita ikut dibiayai sekolah. Saya sekolah nggak tinggi sampai SMA saya sudah nggak sekolah lagi. Zaman dulu umur saya tuh SMA kita sudah merasa bangganya luar biasa. Tapi kalau sekarang kan SMA itu masuk kantor kerja aja ditolak itu. Makanya kalian harus teruskan sampai titel sarjana, MBA, atau mungkin sampai yang lebih atas. Saya dulu ya, itu pernah saya tuh di Solo, saya lahir di Solo. Solo saya ada gedung biskop. Jadi kalau ambil film harus di Jakarta. Jakarta tuh banyak importir film. Dia beli royalti di luar negeri, misalkan film kungfu, dia beli di Hong Kong, di Shaw Brothers, atau di Taiwan. Nah, dia royalti untuk Indonesia, dia jual ke Indonesia. Saya ambil royalti hanya yang untuk di Solo tok, Solo, satu kota aja, bukan Indonesia. Tapi karena saya lihat importir di Jakarta itu sering ditipu sama produser di luar negeri. Misalkan dulu kalian masih mungkin sudah lahir atau belum ya. Dulu bintang film yang action tuh Wang Yi ya, Wang Yu itu orang Taiwan. Kalau dia yang main pasti laku. Jadi banyak importer kita ke luar negeri beli film yang dibintangi Wang Yu gitu ya. Itu duit. Kalau kita jual di mana-mana pemain utama ini itu laku. Tapi orang Hong Kong, orang Taiwan tuh nakal. Jadi kita kontrak bayar royalti untuk Indonesia gitu ya. Filmnya udah jadi, kita udah diskon 50%, judul filmnya dia ganti. Nah, filmnya misalkan Romeo, sekarang dia ganti Juliet. Jadi bilang ini bukan you punya film. You yang kontrak judulnya Romeo, bukan Juliet. Nah, saya bilang, yo yang main orangnya kan ini. Dia bilang iya, yang main sama aja, orang satu bisa main berapa kali film kan, tapi yang you beli bukan ini, dikasih orang lain yang beli lebih mahal. Saya tambahkan, saya dulu kan cuma beli royalti di Solo, tapi akhirnya atas perjuangan tadi, saya juga usaha mendapat izin importir di Jakarta. Jadi sama orang yang import, saya juga bisa import. Nama importir saya itu Asia Baru gitu. Pakai baru karena kita ingin perjuangan ini baru gitu. Jadi saya ikut ngalami, saya beli film di luar negeri dibohongi juga. Nah kebetulan waktu itu Menteri Penerangan sekarang almarhum ya Bapak Budiarjo, yang itu bintang 4 Auri yang dipercayakan Pak Harto jadi Menteri Penerangan, dan dia juga dipercaya oleh PBB untuk renovasi Borobudur. Karena Borobudur itu tiap tahun dapat uang subsidi dari PBB. Nah, itu yang megang Pak Budiarjo, dan itu ayah angkat saya.
Beliau asli orang Jogja, saya Solo. Nah, saya ceritakan keluh kesah, kita jadi importir di luar negeri dibohongi orang melulu. Jadi udah dibayar jadi kasih orang lain, nuntut nggak bisa. Terus beliau bilang baiknya gimana? Kita importir di Jakarta jadi korban, belinya jadi mahal, rebutan, dan nanti diedarkan di daerah jadi modalnya mahal juga. Jadi kartisnya nggak bisa harga murah untuk rakyat menonton, harus tinggi. Terus baiknya gimana? Saya bilang gini Pak, kasih izin, saya izin import film monopoli. Importir di Jakarta itu waktu itu ada 30 lebih, termasuk sekarang yang punya Pakuan, Isa Film, banyak lah itu. Terus saya gabrudian sama importir yang lain, kita dipermainkan di luar negeri. Kita bentuk aja monopoli, pemerintah akan nunjuk saya Asia Baru menjadi satu-satunya pembeli importir monopoli. Tapi kalian gak usah gelisah, saya beli apa yang kalian mau. Kita runding dulu mau beli yang mana, kita atur, kita bagi. Nah, terus akhirnya mereka ngerti, setuju, menterinya bikin surat keputusan. Saya ditunjuk Asia Baru itu monopoli satu-satunya single buying untuk beli film import. Film import itu mana? Film Hong Kong, India, Amerika, semua film luar masuk harus lewat kita Asia Baru. Nah, tapi kita kalau belanja kayak di Sios Brothers di Hong Kong, teman-teman saya importir saya ajak, termasuk sekarang yang punya Pakuan itu. Pakuan kan gede sekarang. Nah, kita bareng ke Hong Kong, mereka lihat membeli cuma saya. Saya bilang nih royalti Indonesia berapa? Dulu dia bilang mestinya harusnya misalkan uang sini 1M gitu ya. Dia dulu bilangnya 3M kan, kita rebutan. Sekarang enggak, dia bilang 1M, saya bilang 100 juta aja, 10% saya tawar. Dia enggak kasih, saya enggak beli. Orang lain mau beli, enggak bisa, harus lewat saya. Jadi harga drop turun, sampai saya ke Hong Kong diancam. Wah ini merusak harga, tapi enggak apa-apa, demi kesatuan semua ini. Kalau enggak kita diadu domba, rusak nanti. Akhirnya kita jalan begitu. Jadi semua dapat, monopoli memang saya, tapi dibagi rata semua importir. Mungkin kalau kalian ada orang tua atau famili yang dulu importir film ditanyakan bisa, itu dulu. Tapi ya namanya nasib ya. Oleh karyawan saya sendiri, Sultan Film. Sultan Film itu sekarang yang Sultan Film yang punya 21, gedung biskup di mana-mana itu kakak beradik, Bambang sama Hirman, kakak beradik. Sekarang Bambang lari di Singapura, dihukum di sidang, dihukum tanpa dia hadir, dihukum seumur hidup. Nah kakaknya namanya Hirman yang teruskan 21 gedung biskup itu loh Pak. Ya sekarang kalian lihat kan 21 semua. Tapi sekarang ada lagi yang punyanya anaknya Pak Aguan, ada lagi yang punya anaknya orang lain. Dulu cuma satu. Dulu tuh dua-dua tuh pegawai saya. Nah, dia iri dengan saya dijebak. Saya pernah ngomong telepon sama salah satu pejabat, direkam di garasi saya. Ditunjukkan ke orang itu, wah saya jadi masalah. Nanti saya pernah ditangkap juga 21 hari. Ya 21 hari di tempat yang sangat serem lah, saya nggak bisa cerita di sini. Tempat lokasinya saya boleh cerita di Cijantung. Kalian bisa bayangkan Cijantung itu tempat apa itu? Nah, itu 21 hari saya dilepas, saya harus serahkan hak monopoli saya kepada Bambang Hirman, saudara berdua ini. Gitu. Karena Hirman masih hidup nih, masih hidup. Tapi kalau saya lihat film di 21 di Senayan, di mana kalau dia kadang-kadang juga di sana, dia suka ngopi di coffee shop gedung biskup itu di Senayan itu. Kalau lihat saya beli kartis nggak diterima, disuruh masuk, karena dia ngerti dia pernah jahatin saya gitu loh. Itu cerita satu. Ini film ya. Sekarang karena peraturan PBB kan nggak ada undang-undang monopoli itu nggak ada. Jadi dihilangkan. Nanti sekarang importir film semua bisa. Gedung biskup bukan cuma 21, banyak kan yang di Grand Indonesia itu gedung biskup ya, anaknya Aguan itu. Apa tuh Pak? Gedung biskup apa? Kecuali 21 masih ada lagi kan?
Nah, itu selesai ya satu. Karena monopoli nggak ada, dia juga udah nggak monopoli. Tapi itu timbul dari kita. Maka saya akan bilang kita selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi bukan untuk saya, untuk sama-sama importir. Nah, kedua, saya ceritakan dulu ya, kapal perang kita tuh sangat lemah. Dulu laut kita dari 12 mil eksklusif itu sampai 200 mil itu kan dikuasai oleh negara setempat. Laut kita tuh dulu ikannya dicuri selalu. Yang nyuri itu orang Filipina, orang Bangkok, orang Taiwan, termasuk Tiongkok. Dicuri. Nah kalau angkatan laut mau kejar, kapal angkatan laut itu kejar kapal nelayan nangkep ikan aja nggak bisa. Kapal nelayannya mereka lebih cepat dari kapal perang kita. Jadi makin dikejar makin jauh. Itu. Nah, waktu itu saya ketemu teman baik saya, sekarang almarhum juga, Pak Beni Murdani. Nah, umur saya sudah 76 ya, jadi senior-senior itu, jenderal-jenderal itu banyak sudah meninggal. Saya ceritakan sama Pak Beni, Pak, laut kita dicuri orang. Orang kapal perang ngejar, kita makin kejar makin jauh Pak. Enggak terkejar, karena kapal ikan aja bisa cepatnya lebih dari cepat kapal perang kita. Karena kapal perang kita tuh sudah ketinggalan zaman Jepang, zaman Belanda itu. Kita dulu kan negara kita lagi masih susah. Pak, gini aja Pak, mereka kenapa nyuri? Karena nggak ada jalur, nggak ada hak untuk mereka boleh nangkap ikan. Lebih baik Bapak kasih saya monopoli juga Pak. Monopoli apa? Nangkap ikan Pak. Dari zona ekonomi eksklusif itu 12 mil sampai 200 mil, Bapak kasih saya bikin PT, Bapak tunjuk. Dia sependapat, akhirnya beritahu Menteri Perikanan, keluarkan suatu keputusan 12 mil sampai 200 mil ekonomi eksklusif itu serahkan PT saya itu. Tapi juga saya enggak untuk macam-macam. Saya langsung datang ke Taiwan, datang ke Tiongkok, datang ke Filipina, ke Bangkok yang dulu tukang nyuri-nyuri itu. Kalian sekarang jangan nyuri. Saya kasih izin. Nanti kalian izinnya berlaku setahun. Setahun boleh berapa kali nangkep terserah. Tapi setahun. Kayak kalian mesti bayar royalti. Nangkep ikan kita, laut kita. Jangan nyuri. Tenang aja datang saya kasih izin, tapi bagi hasil. Jadi mereka bawa kapal nangkep ikan kita separuh. Kita separuh juga. Nah separuh itu untuk kita, satu ya untuk perusahaan, kedua untuk operation. Untuk dulu di Indonesia itu kan banyak pengeluaran operation yang intelijen. Banyak mungkin Pak Joni tahu lah. Dulu karena kalau anggaran operasi intelijen itu di anggaran negara nggak ada. Itu nggak bisa dibukukan. Jadi dari orang nyuri maunya sudah bayar, uang itu kita gunakan untuk operasi intelijen keamanan negara. Jadi negara lebih aman. Terus uang kelebihan untuk bikin alat-alat atau beli alat-alat yang intelijen. Nanti di tiap pelabuhan tiap mana itu selalu ada alat-alat dari intelijen itu. Bisa deteksi kalau ada kapal macam-macam atau termasuk kapal perang negara lain pun bisa dideteksi. Itu dari uang mana? Uang ini. Jadi mereka dari nyuri akhirnya dikasih jalan bisa lewat. Mereka yang lebih suka nggak nyuri toh ambil satu visual satu kapal misalkan sampai 200 ton, ambil separuh untuk kita. Nah, kalau kita nggak ada modal, ikan kan nggak dipiara. Dia kecil lahir di laut, besar di laut, ya kita nggak usah keluar modal kan. Ikan kan lahir alamiah. Itu uang kita gunakan untuk itu. Jadi itu tadi juga termasuk dalam kesempitan kita nyari kesempatan. Itu. Masih ada lagi, tapi cerita udah kepanjangan nanti. Ya juga semua monopoli itu. Tapi bukan untuk saya. Kalau untuk saya udah kaya meraya nggak karuan dah. Persis Pak Indra tadi cerita. Bisa nomor 1, tapi enggak, kita rata, kita dapat, tapi negara dapat. Importer film saya dapat, importer film yang lain dapat.
Dulu uang dibuang, diperes oleh produser yang di luar negeri itu. Masih ada lagi, ini soal izin visa Pak. Ya saya ceritakan, dulu itu ya banyak keturunan kita, orang-orang Tionghoa, dulu karena masih nggak ngerti, terpengaruh oleh propaganda dari RRT dulu ya, banyak kayak adik saya, dulu sampai pulang ke Tiongkok. Saya juga hampir ke Tiongkok Pak. Dulu kan banyak yang wajau itu pulang ke Tiongkok. Maksudnya mau nuntut sekolah di sana, mau berkembang di sana, jadi dianggap sana itu tanah air. Padahal salah. Tanah air kita ya Indonesia ini dong. Saya selalu bilang sama orang HK, kita lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, cari makan di Indonesia, mati pun di Indonesia. Itu tanah air kita. Kita cinta tanah air Indonesia itu. Tapi dulu kan nggak ngerti. Kok Tiongkok, pikirnya ke sana mungkin jadi Superman kali. Tapi nggak tahu sampai sana lah repot. Ideologinya lain, sana tuh komunis. Kalau kita keturunan sini ke sana dianggap ini anak-anak keturunan kapitalis. Padahal nggak tahu apa-apa. Jadi di sana banyak diseksa di sana. Sehingga banyak orang kita yang di Tiongkok itu akhirnya pada lari, cari kesempatan pindah ke Hong Kong. Termasuk Li Changchuk punya engkoh itu juga begitu. Dia dulu juga engkohnya ke Congkok juga. Akhirnya juga diseksa juga. Pindah ke Hong Kong. Itu beliau seperti itu. Jadi di Hong Kong itu orang Indonesia keturunan Tionghoa yang pulang ke RRT akhirnya sadar kembali ke Hong Kong itu, waduh, itu mungkin juga ada jutaan ya Pak. Ada itu, banyak. Jadi mereka ingin kembali ke sini tapi nggak bisa. Karena waktu you pulang ke RRT itu kan sudah di sini menjabut hak warga negara. Pulang ke RRT jadi warga negara sana. Jadi waktu boleh kembali ke Hong Kong itu cuma paspornya pakai CI. Itu namanya nggak punya warga negara. Hong Kong tidak diakui, Indonesia sudah bukan, Tiongkok sudah tidak karena sudah keluar dari Tiongkok. Tinggalnya semua di Hong Kong, termasuk adik saya, termasuk engkohnya Li Changchuk ini. Banyak. Tapi kalau kita ke Hong Kong, paling suka mereka tuh cari makan rumah makan Hong Kong Indonesia. Karena lahirnya di sini semua. Jadi di Hong Kong bukan rumah makan Indonesia tuh lakunya nggak karuan. Tapi mereka kan ingin pulang ke Indonesia. Orang tuanya masih di sini, keluarga famili di sini, nggak bisa pulang. Akhirnya diperes. Salah ya banyak oknum-oknum imigrasi yang di Hong Kong maupun yang di sini waktu itu ya, sorry kalau salah. Habis yang uang banyak di sini nggak tenang. Ketahuan ini datang dari Hong Kong, ditangkepi, diperes lagi. Nah, akhirnya waktu itu saya juga ketemu pemerintah. Saya cerita, Pak, ini orang asli semua dari Indonesia Pak. Sekarang udah di Hong Kong, kenapa nggak bisa pulang ke Indonesia? Lihat keluarga, kayak lihat orang tua. Kalau orang tua meninggal bagaimana nggak bisa pulang? Mbok dikasih kesempatan. Mereka tuh nggak mungkin dikhawatirkan kan menjadi komunis. Karena dari Tiongkok ke Hong Kong tuh jangan-jangan bawa ideologi yang nggak cocok sama kita. Kita kan bertentangan sama komunis, dalam MPR maupun Pancasila itu nggak boleh. Bilang Pak, saya jamin mereka nggak ada yang komunis Pak. Kalau komunis mana dari Tiongkok lari ke Hong Kong, kan nggak mungkin dong. Di Tiongkok jadi pejabat Pak, lari ke Hong Kong tuh karena terpaksa, di sana diseksa. Dianggap ini orang kaya datang ke Tiongkok, kapitalis, jadi nggak ada tempat. Mau pulang ke tanah air sini dianggap ini jangan bawa ideologi komunis, jadi orang kasihan semua itu. Termasuk kakaknya Li Changchuk itu juga begitu. Jadi mereka berdikari usaha di Hong Kong. Banyak yang sukses. Banyak orang kaya yang di Hong Kong itu asal dari Indonesia. Itu saksinya Li Changchuk, ini bisa tanya, Pak Suryadi tahu semua tuh. Nah, terus saya minta, Pak, sama pejabat instansi lah, kasih kesempatan, datang dong. Biar mereka bisa ke sini dan siapa tahu bisa kembali di sini lagi. Dikeluarkan pelaturan.
Tapi menghindari istilah monopoli dituju harus 2 travel. Kalau 2 kan bukan single, bukan 1. Jadi saya bentuk 2 PT, 1 Suryajaya, 1 Panca. Jadi 2 travel itu ditunjuk untuk menghandle orang Hong Kong yang asal Indonesia, yang sudah nggak punya paspor Indonesia, boleh pulang ke Indonesia. Dengan waktu dikasih sebulan, boleh diperpanjang sampai 2 bulan. Itu. Jadi juga, jadi orang kalau mau lihat orang tua family itu ada kesempatan, nggak usah nyelundup, nggak usah diperes, bisa ke sini. Itu mungkin tadi saya cerita Pak Suryadi tahu semua lah itu, karena kakak kandungnya juga di sana ngalami hal yang sama. Adik saya juga di Hong Kong, sampai sekarang masih di Hong Kong. Karena dulu kan cabut warga negara pulang ke Tiongkok itu. Itu termasuk juga perjuangan. Maka itu yang hal nggak mungkin kita mungkinkan, tapi bukan untuk saya, untuk mereka yang dulu lahir di sini, kasihan dong. Jadi nggak ada rumah, lahir di Indonesia kok pulang Indonesia nggak boleh, gimana? Akhirnya masalah itu jalan, nggak sampai hari ini loh, nggak ada masalah. Bahkan yang sudah di sini lama, akhirnya juga bisa mengajukan permohonan lagi jadi warga negara lagi. Menurut prosedur, karena dia lahirnya memang di sini, dasarnya ada gitu loh. Itu salah satu perjuangan juga. Jadi saya ingin kalian ini ya, sekarang kalian masih muda sekali ya. Jadi jangan gampang, persis yang Pak Indra tadi, jangan gampang menyerah. Harus pantang mundur, punya semangat. Orang yang nggak bisa, kita harus bisa. Itu. Karena dulu laut kita dicuri orang, sekarang nggak ada yang curi. Nah, belakangan, karena ya tadi saya ulang, monopoli laut itu kan udah nggak boleh. Semua monopoli dihapus oleh Undang-Undang PBB. Negara itu nggak boleh ada sifat monopoli. Nah, sekarang nyuri lagi, kan dicabut lagi, udah nggak boleh monopoli. Saya monopoli laut tuh 5-6 tahun itu, aman semua, nggak ada yang nyuri. Yang dikasih izin kenapa nyuri? Sekarang nyuri lagi. Banyak negara lain pada nyuri di sini, makanya waktu itu menteri yang ibu-ibu, menteri perikanan, ibu siapa ya? Susi ya, Ibu Susi, wah dia sudah gemes, nyuri tangkap tenggelamkan, nanti tenggelamkan bisa berapa kapal? Itu kapal kalau nyuri sekali itu 1.000-2.000 kapal itu, karena laut kita tuh luas sekali, apalagi di Arafura. Laut di seluruh dunia, ikan paling banyak itu di Arafura. Ikan apapun ada. Itu nyurinya semua di sana. Nah, sekarang udah nggak bisa, monopoli nggak boleh. Sampai hari ini masih nyuri. Itu. Jadi ya kita nggak tahu kelanjutan lagi. Wong saya udah tua, udah lebih baik saya ngurusin sama Pak Indra, ngurusin yang bidang sosial. Karena HK ini bidangnya ya, satu, sosialnya pendidikan. Kedua, bencana alam. Kemarin Cianjur ini kita kirim tim. Nanti minggu depan ini Pak Indra turun tangan berangkat lagi ke Cianjur. Kita nulung yang perlu dibantu. Gempa bumi, banjir. Dari dulu fungsi HK di sana. Dan di HK ini, kita HK itu di Indonesia ada 62 cabang. 62. Tiap provinsi ada, tiap kota madya maupun kabupaten kebanyakan ada. Rata-rata orang HK itu di bidang sosial pendidikan itu apa? Rata-rata punya sekolah. Di Bandung sekolah HK besar. Kita di Jakarta sekolah kita dulu murid dari SD, SMP, SMA, muridnya cuma 300-an. Hari ini murid kita 1.600. Kita berkembang, beli tanah, bangun kelas. Ini masih, nah sekarang masih ada cita-cita yang nanti mungkin saya teruskan ke Pak Indra. Kita minta HK harus punya universitas. Kita udah ada SD, SMP, SMA. Kita harus punya universitas. Kita bilang sama pengurus HK, termasuk beliau ini yang pengganti saya nanti, kalau orang nggak mampu, nggak punya duit, sekolah di universitas gratis. Nggak punya seragam, nggak punya buku, kita kasih. Tujuan kita kan memang harus begitu. Yang kuat nolong yang lemah. Nanti sekarang umur saya ini, saya harus menikmati untuk
kita dapatnya dari masyarakat, kita kembalikan ke masyarakat. Itu. Nah, kalau usaha saya, sekarang juga ada yang saya pegang itu diteruskan ke anak-anak. Kita juga ada pegang itu perwakilan di Hangzhou, itu paling gede itu. Hari ini masih pameran di Bali. Saya mestinya mau ke Bali karena ditelepon beliau ini, saya jadi nggak berangkat, yang berangkat anak saya. Pameran itu loh, kayak di jalan sekarang kalau gadap ganjil, yuk ngelanggar kan di foto itu alat kebanyakan kita yang produksi. Banyak lah soal security itu. Ini pameran di Bali sekarang ini. Anak saya di sana. Saya baru nyusul besok tapi soal lain gitu. Nah itu, jadi saya pikir ya, kalau tadi yang HK gabunglah ke kita, cari Pak Indra aja, udah beres, kuncinya di sini, masuk. Kita berjuang di sana juga HK ada bisnisnya juga ada muda-mudi, ada bisnis, semua berkembang itu, dan semua bergairah gitu. Jadi ya cukup sekian, tapi ini cuma bukan cerita pamer ya, cerita tadi itu persis dari Pak Indra punya. Beliau berjuang dari nol sampai mampu sampai luar biasa, itu perjuangan. Kalian saya juga titipkan, kalian juga harus begitu, harus bisa begitu. Ya kayak itu orang paling kaya di dunia itu Bill Gates ya. Nyonyanya kan pinter, sekarang udah cerai saya dengar. Itu namanya Melinda ya. Nyonya Bill Gates itu Melinda ya. Bill Gates itu orang terkaya di dunia, nyonyanya Melinda kalau nggak salah. Dia datang ke sini, dia nyumbang 1 triliun uang rupiah kalau dirupiahkan untuk bantu negara Indonesia untuk membentuk rumah sakit kanker macam-macam. Dan kebetulan di tempat kita ini ada keturunan juga Pak Tahir Mayapada. Dia terpanggil, loh kok orang Barat, orang bule ke sini nyumbang 1 triliun. Emangnya Indonesia nggak ada kemampuan? Tahir juga ikut nyumbang 1 triliun. Ya, ini bisa dicek di mana-mana, di Google, di mana-mana ada itu. Ya juga untuk pemerintah, juga untuk ilmu untuk pendidikan kesehatan, kedokteran dan kanker sama. Jadi kalau bule 1 triliun, sini keturunan, Tahir itu keturunan. Mamahnya HK, ayahnya Hokian. Waktu Baraja ini tanggal 5 yang lalu ini pelantikan pengurus HK di Taman Mini, dia hadir juga. Dia cerita juga, ibu saya HK, ayah saya Hokian. Tapi ini orang sosialnya luar biasa. Pernah saya bicara di muka umum, termasuk di mertuanya dia, Pak Mokhtar Yadi, yang punya Lipo, kaya kan itu mertua dia. Saya bilang di dalam rapat itu, ada yang punya Mulia, Pak Eka Chandra, kaya kan, ada Mas Pion, Li Wen Kuang, Mas Pion, Pak yang punya Mas Pion, produk-produk Indonesia itu loh, Mas Pion. Banyak orang, saya bicara. Saya bilang orang kaya keturunan banyak sekali, tapi yang bisa mau rela keluar uang 1 triliun untuk negara, untuk rumah sakit, untuk nolong orang kanker macam-macam itu baru 1, Tahir. Yang kaya lebih dari dia banyak. BCA kaya, itu Jarum kan kaya sekali. Tapi yang berani keluar 1 triliun hanya Tahir. Saya ngomong di muka mertua dia, Mokhtar Yadi juga ada, Mulia bosnya Mulia juga ada. Itu fakta. Kita kenapa saya ceritakan ke sini? Karena ibu kandung dia HK. Itu. Maka saya lihat banyak HK ini, tolong siapa tahu suatu saat juga begitu gitu. Ya. Jadi itu saya cerita itu aja. Jadi kalian nanti kalau sudah sukses dari sekarang ini berjuang jadi mungkin jadi ratunya, jadi apa dan seterusnya, itu jangan lupa lah berbuat sosial untuk negara. Ya, oke. Ya, terima kasih. Cukup gitu. Terima kasih ya. Terima kasih. Luar biasa. Kalau tadi kita mendengarkan Pak Hendra bagaimana inovatif bikin produk supaya produknya menang persaingan di pasar, kita dengerin dari Pak Sugeng dari Solo. Nah, jadi kalau ada yang datang dari daerah jangan minder.
Beliau dari Solo menjadi tokoh nasional. Sama seperti Pak Jokowi kan, dari Solo jadi presiden 2 periode. Luar biasa. Kalau beliau kita dengar tadi, kita dapat sharing, beliau sangat kreatif. Melihat banyak peluang di dalam masalah. Kalau di situ ada masalah, ada peluang. Mandarin sebut Weiqi, ya. Jadi banyak sekali kesempatan di dalam setiap masalah atau bahkan di dalam musibah. Itu selalu ada hikmahnya, selalu ada yang bisa kita pelajarin. Ikan-ikan kita dicuri orang, beliau pikir bagaimana menyelamatkan ikan-ikan Indonesia. Bagaimana kita ditipu oleh film-film Hong Kong, bagaimana mengatasin supaya kita nggak kena tipu lagi. Gitu. Ini kan luar biasa. Inovasi, bagaimana kreativitas dari seorang tokoh seperti Pak Sugeng yang sudah sharing kepada kita dapat pengetahuannya, ya. Saya pikir ini harus menjadi salah satu pegangan kalian, bahwa kalau mau jadi orang besar seperti Pak Sugeng, mau belajar banyak seperti Pak Hendra, kalian petik ilmu-ilmunya, ya. Nah, sekarang saya akan membuka kesempatan. Boleh ya Pak ya, untuk kalau mereka bertanya. Oke, yang mau bertanya silakan tunjuk tangan. 1, siapa lagi? Udah 1 aja? Ya udah, silakan. Selamat siang Pak Hendra, Dedi, dan Pak Sugeng. Nama saya Kimberlyn Sugianto, finalis nomor urut 12. Saya izin bertanya kepada Pak Sugeng, bagaimana Bapak menjaga keseimbangan hidup, tetap rendah hati dan bijaksana, walau Bapak telah melalui begitu banyak asam garam kehidupan dan mencapai begitu banyak pencapaian yang sangat luar biasa, Pak. Ya, terima kasih. Kalau kita tuh biasa aja ya, karena saya kan lahir dari Solo, kota kecil, dan pendidikan juga cuma sampai SMA, nggak punya titel. Banyak titel yang belakangan ini pemberian, jadi bukan titel asli. Saya dikasih dosen macam-macam, tapi itu pemberian, bukan asal perjuangan atau pendidikan saya sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita merasa tiap orang, tiap manusia itu sama. Saya minta kalian juga nanti kalau udah sukses, ini harus pegang teguh, jangan berubah. Kita tuh harus punya suatu perasaan ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Gak ada you di atas saya atau saya di atas mereka. Jangan itu. Kalau kalian selalu bisa merendah begitu, gak ada jalan yang tidak tembus, pasti sukses, pasti didukung teman-teman. Saya boleh katakan di Indonesia ini atau di luar negeri lah, saya nggak punya musuh, semua teman. Iya, saya cerita lagi mungkin 1 menit. Sorry kalau salah ya Pak. Itu keturunan di Indonesia itu keturunan Tionghoa lah ya, kurang lebih ada 19 juta lah atau 18 juta, termasuk Hakka, Hokkien, Teochew, Konghu, Hainan, banyak lah. Tapi terbesar 9 juta itu Hakka. Makanya perkumpulan saya nggak sombong di sini. Perkumpulan Hakka itu terbesar di Indonesia. Kalau keturunan ya, keturunan 62 cabang. Iya. Kenapa bisa begitu? Karena kita rukun sekali, kompak sekali. Sepihak dicubit, seluruh badan merasakan. Itu sifat orang Hakka. Bener, contohnya ya, Deng Xiaoping. Tiongkok kalau nggak ada dia, nggak ada hari ini. Bapak negara Sun Yat-sen, Hakka. Deng Xiaoping Hakka. Lee Kuan Yew sebelah kita Singapura Hakka. Thaksin Hakka. Kenapa kita cerita banggakan Hakka? Bukan. Kita ceritakan Hakka tuh semua maunya berkawan, nggak cari lawan. Satu lawan kebanyakan, 100.000 temen masih kurang. Itu sifat Hakka. Makanya kalian dalam umur-umur ini masih muda nih,
dipakai ilmu itu. Lebih baik, lebih banyak teman daripada satu lawan. Kalian di mana-mana pasti jalan. Nanti kalian akan merasakan, oh banyak jalan kemana-mana, tembusnya ke Roma. Itu karena nggak ada musuh. Itu saja. Terima kasih. Wih, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Pak Hendra. Saya kira kita sudah sampai di akhir kegiatan kita hari ini untuk mendapat sharing dari dua tokoh yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada beliau berdua. Finalis Miss Chinese Indonesia 2022 diharapkan sebagai generasi muda yang mau terus belajar dan berilmu kepada para tokoh senior, baik wawasan maupun pengalaman. Dan yang terpenting adalah semangat yang terus dikobarkan dalam memberikan sumbangsi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Persatuan dan bersatu menjadi poin terpenting untuk memunculkan kekuatan besar, serta keberanian untuk terus maju termasuk berkembang sebagai warga bangsa Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh